Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjawab dari soal UTS Kimia Organik. Soal nomor 1, jawabannya saya mendapatkan dari jurnal yang berjudul Sulfonamide Drug Structure, Antibacterial Property, Society, and Biophysical Interaction yang telah berindeks 1. Ini adalah struktur dari sulfonamid. Dari kutipan yang saya temukan di jurnal ini menjelaskan bahwa sulfonamid mengandung gugus SO2NH2 dan SO2NH yang menunjukkan adanya gugus sulfonil dan amida. Kedua gugus ini bersifat polar sehingga menyebabkan sulfonamida cenderung bersifat hidrofilik. Struktur khas sulfonamida ini terdiri dari atom sulfur pusat yang berdekatan dengan atom oksigen melalui ikatan angkap serta terikat pada atom nitrogen. Selain itu, sulfonamid juga merupakan turunan dari anilin cincin benzena yang terikat dengan gugus sulfonamida. Gugus pada struktur sulfonamida dapat diganti dengan gugus akil dan aril yang bersifat lebih nonpolar sehingga meningkatkan lipofilisitas. Jadi, kesimpulan dari nomor 1, sulfonamida memiliki gugus SO2 dan NH2 yang bersifat polar, sehingga cenderung hidrofilik. Namun, agar dapat menembus membran biologis yang bersifat lipofilik, strukturnya perlu dimodifikasi dengan menambahkan gugus nonpolar seperti alkil atau aril pada substituen R1 dan R2, sehingga lipofilisitas meningkat dan dapat menembus membran biologis. Jawaban nomor 2 saya mendapatkan dari jurnal yang berjudul Advance in Oral Drug Delivery dengan berindeks Q1. Dari kutipan yang saya dapatkan dari jurnal tersebut menjelaskan bahwa pendekatan produk adalah salah satu modifikasi kimia yang umum digunakan untuk memperbaiki sifat obat, termasuk meningkatkan kelarutan dalam air. Perubahan lipofilisitas obat dapat dilakukan melalui pendekatan kimia seperti produk yang merupakan modifikasi molekul obat untuk meningkatkan kelarutan. Selain itu, metode lain yang umum digunakan adalah pembentukan garam dan modifikasi gugus fungsi yang dapat meningkatkan sifat hidrofilik obat sehingga bioavailabilitasnya meningkat. Contoh nyatanya yaitu obat ampicillin. Saya menggunakan jurnal kedua yang berjudul Pharmacokinetic and Oral Bioavailability of Ampicillin and its Prodrug Pasambicillin in Chickens and Turkeys yang telah berindeks Q1. Dari kutipan jurnal kedua ini menjelaskan bahwa obat ampicillin ini memiliki bioavailabilitas oral yang rendah, sehingga dikembangkan bentuk prodrug seperti bekampicillin yang dapat diubah kembali menjadi ampicillin dalam tubuh dan meningkatkan penyerapan serta bioavailabilitas obat. Kemudian, jawaban dari nomor 3, saya mendapatkan dari jurnal yang berjudul The Effect of Pharmaceutical Excipient on Protein Chemical Degradation through Deamination and Isomerization yang telah berindeks Q1. Dari kutipan jurnal tersebut, ia menjelaskan bahwa yang pertama, tiga hal sensitif, yaitu adalah perubahan struktur protein akibat interaksi dengan eksipien, khususnya surfaktan. Ketika protein berinteraksi dengan surfaktan seperti DDN, struktur protein bisa berubah dan membentuk kompleks misel. Dalam jurnal ini, contohnya yaitu seperti interaksi antara protein dan DDN yang menyebabkan perubahan stabilitas. Di dalam gambar ini bisa kita lihat bahwa
Pengaruh surfaktan terhadap pergeseran kimia HMPC, HMQC dari residu yang teridentifikasi dalam GAZ, perubahan setelah penambahan AB, dan menjelaskan dalam gambar ini kode warna menunjukkan besarnya perubahan, di mana hijau hingga kuning itu mewakili perubahan yang lebih rendah, dan oranye hingga merah mewakili perubahan yang lebih tinggi. Semua sampel mengandung 9 miligram atau mili. Kemudian yang kedua yaitu dari kutipan ini adalah degradasi kimia yang merupakan salah satu masalah utama dalam sediaan injeksi. Protein sangat sensitif terhadap reaksi kimia seperti deamidasi dan isomerisasi yang dapat dipengaruhi oleh eksipien. Berikut contoh dari degradasi kimia dapat kita lihat dalam gambar ini, yaitu protein atau peptida yang mengalami deamidasi sehingga potensi obat menurun. Pergeseran menurun keadaan terlipat, mengurangi fleksibilitas konformasi tulang punggung peptida yang diketahui menurunkan kecenderungan deamisasi dan isomerisasi. Kemudian yang ketiga, dari kutipan ini menjelaskan eksipien juga bisa berfungsi sebagai penstabil. Gula seperti sukrosa dapat menjaga struktur protein tetap stabil dan mencegah degradasi. Dalam jurnal disebutkan contohnya, bisa kita lihat juga dalam gambar ini, yaitu contohnya seperti fruktosa, sukrosa, dan melizitos. Kemudian, dari soal keempat, saya mendapatkan jawaban dari jurnal yang berjudul Clinical Pharmacology of Aspirin yang telah berindeks Q1. Saya mengambil contoh kasus dari sediaan obat dari obat aspirin. Berikut dari struktur aspirin dari jurnal ini. Di kutipan ini dijelaskan bahwa aspirin merupakan obat golongan asam lemah yang dapat mengalami ionisasi tergantung pada pH lingkungan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pH menyebabkan aspirin lebih banyak berada dalam bentuk terionisasi. Bentuk ionik ini memiliki kelarutan yang lebih tinggi dalam air, sehingga mempengaruhi sifat fisikokimia obat dalam sediaan. Ionisasi ini juga mempengaruhi aktivitas obat di dalam tubuh. Artinya, distribusi dan aktivitas aspirin dipengaruhi oleh pH yang menentukan bentuk ionik atau non-ionik. Dalam bentuk non-ionik, aspirin lebih mudah menembus membran, sehingga aktivitasnya lebih optimal. Sebaliknya, dalam bentuk ionik, kemampuan menembus membran menurun meskipun kelarutan meningkat. Kemudian, dalam kutipan ini juga dijelaskan bahwa eliminasi aspirin melalui urin dipengaruhi oleh pH. Pada kondisi urinnya lebih basah, aspirin akan lebih banyak berada dalam bentuk ionik yang larut air dan tidak dapat direabsorpsi kembali, sehingga lebih cepat dikeluarkan dari tubuh. Sebaliknya, pada urin yang lebih asam, aspirin berada dalam bentuk non-ionik yang dapat diserap kembali ke dalam daerah, sehingga eliminasi lebih lambat. Contoh konkret dari fenomena aspirin yaitu terjadi pada pasien keracunan aspirin, di mana diberikan natrium bikarbonat untuk meningkatkan pH urin. Peningkatan pH menyebabkan aspirin berubah menjadi bentuk ionik sehingga tidak dapat kembali ke dalam darah dan lebih cepat dieliminasi melalui urin. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.